Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Kurniawan, biasa dipanggil Rizkur. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai modul 1. Nah, kebetulan hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti praktikum laboratorium statistik industri. Langsung saja kita buka modulnya. Kemudian masuk ke materi modul 1, yaitu statistik deskriptif. Nah, di statistik deskriptif ini memiliki tujuan antara lain adalah memahami materi mengenai statistik deskriptif serta dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memahami berbagai macam jenis data dalam statistik deskriptif. Ketiga, memahami langkah-langkah dalam penggunaan software MATLAB di garis bawah ya. Kemudian, landasan teori. Nah, di sini dibedakan jadi dua antara statistik dan statistika. Untuk statistik sendiri adalah berasal dari kata status yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah state, yaitu bahasa Inggris yang berarti adalah negara. Nah, awal mula statistik ini diartikan untuk suatu data atau kumpulan beberapa data yang berupa angka ataupun non-angka, tetapi memiliki arti yang penting dan berguna untuk negara. Nah, setelah itu berkembangnya ilmu ini dijadikan sebagai kumpulan keterangan yang hanya berupa angka dan memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu. Sedangkan statistika sendiri ini yaitu berasal dari bahasa Latin modern yaitu statisticum collegium, yaitu dewan negara, dan bahasa Italia yaitu statista, yaitu negara atau politikus. Nah, untuk modul 1 sendiri adalah statistika deskriptif. Apa itu? Yaitu sebuah cara-cara untuk mengumpulkan data, yaitu dengan cara mengatur dan menyusun data, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data dan angka. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai keadaan peristiwa atau gejala tertentu. Selanjutnya adalah kegunaan dari statistika deskriptif. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk pengumpulan data yang diperoleh akan terjadi dengan ringkas dan rapi. Kedua adalah untuk memungkinkan peneliti menyajikan ataupun menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik. Dan ketiga adalah memungkinkan peneliti untuk mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya, dan selanjutnya dicari hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, di sini juga dibagi jenis-jenis data yang akan diteliti. Dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya, dibagi antara data diskrit dan juga data kontinu. Kedua adalah berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Ketiga, berdasarkan sumbernya, dibagi menjadi data intern dan data ekstern. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai contoh-contoh dari jenis-jenis data bisa cari sendiri ya. Selanjutnya yang keempat adalah berdasarkan susunan data, yaitu data tunggal atau acak dan data kelompok. Kelima, berdasarkan pengukurannya ada 3, yaitu data nominal, data ordinal, dan juga data interval. Keenam adalah berdasarkan cara memperoleh data primer dan data sekunder. Dan terakhir adalah berdasarkan waktu pengumpulan, data seketika, cross-section data, dan data berkala atau time series data. Nah, setelah data-data udah diperoleh, pastinya akan diolah. Nah, diolahnya itu nanti berupa tabel ataupun diagram. Untuk tabelnya sendiri dibagi menjadi 4, antara lain tabel dengan klasifikasi tunggal, ganda, kontingensi, dan juga distribusi frekuensi. Tergantung dengan kebutuhan ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk diagram. Dibagi menjadi 4, yaitu batang, lingkaran, lambang, dan garis. Sebenarnya masih banyak lagi, bisa dicari sendiri. Oke. Kemudian rumus-rumus yang akan digunakan di dalam statistika deskriptif dibagi menjadi 3, yaitu ukuran lokasi, ukuran variabilitas, dan juga ukuran bentuk. Untuk ukuran lokasi sendiri, yang termasuk antara lain adalah mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus, kuartil, desil, persentil. Kemudian untuk ukuran
variabilitas atau dispersion, yaitu dibagi menjadi variansi, standar deviasi, range atau jangkauan. Dan yang terakhir adalah ukuran bentuk, dibagi menjadi skewness atau derajat ketidaksimetrisan, dan juga kurtosis atau pickedness. Bisa dibaca sendiri. Dan yang terakhir akan saya jelaskan soal praktikum. Untuk soal praktikum ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti mengenai nilai ujian semester dari mata kuliah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, di sebuah universitas ini diperoleh data seperti berikut. Terdiri dari 3 kolom, yaitu nama mahasiswa dan juga mata kuliah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga terdiri dari 15 baris, yaitu nama-nama mahasiswa yang memiliki nilai tersebut. Nah, kemudian dicari ini, mean, median, kuartil, standar deviasi, varians, means, skewness, kurtosis, diagram histogram, dan boxplot menggunakan software MATLAB. Oke, akan saya jelaskan cara mengolah datanya tersebut. Menggunakan software MATLAB tipe 7.0. Nah, langkah pertama adalah klik file, klik new, klik variable. Kalau sudah muncul seperti ini, kita ganti namanya supaya gampang untuk didefinisikan. Caranya adalah klik kanan, kemudian rename. Kita ganti apa? Kita ganti data misalnya. Ini terserah mau ganti apa aja. Yang penting nanti gampang untuk didefinisikan. Setelah itu klik enter. Setelah seperti ini, klik data ini tadi, klik 2. Nah, setelah muncul array editor, langkah selanjutnya adalah kita masukkan data-data yang sudah diperoleh. Bisa langsung dikopas ataupun bisa diketik manual. Untuk menghemat waktu, di sini saya akan mengetik secara kopas. Setelah datanya sudah muncul seperti ini, kemudian adalah kita klik command window-nya dengan cara mengikuti seperti di langkah-langkah praktikum di modul seperti ini. Command window-nya kita klik satu persatu untuk bisa memunculkan data-data yang diperlukan. Yang pertama adalah tadi kita harus mendefinisikan dulu apa itu data. Nah, di sini kebetulan data adalah sebuah nilai. Maka nilai sama dengan data. Kenapa data? Karena tadi yang di sini adalah data, jadi harus sama. Klik enter. Nah, artinya nilai-nilai ini sudah masuk ke dalam sistem di command window. Selanjutnya adalah kita hitung data-data yang akan diperlukan dengan soal A adalah mencari mean, median, dan seterusnya. Untuk mean, berarti mean dalam kurung nilai. Klik enter. Nah, sudah muncul jawabannya atau answer, yaitu di kolom pertama nilai rata-ratanya sebesar 71,53 dan di kolom kedua yaitu 73,20. Selanjutnya adalah median dalam kurung nilai. Enter. Median di kolom 1 77 dan kolom 2 75. Selanjutnya adalah mencari kuartil. Rumusnya adalah kuantil dalam kurung nilai, koma, kuantil 1 adalah 0.25. Untuk kuartil pertama atau kuantil bawah yaitu sebesar 65,5 dan
Selanjutnya adalah mencari standar deviasi. Rumusnya adalah STD. Nilai. Enter. Untuk standar deviasi kolom pertama adalah 10,68 dan kolom kedua adalah 9,88. Selanjutnya adalah mencari varian. Rumusnya var nilai. Enter. Varian kolom pertama 114,12 dan kolom kedua 97,74. Kemudian kita cari SEM-ian dengan rumus SEM sama dengan standar deviasi dalam kurung nilai tutup kurung dibagi SIRT atau rata-rata dari banyaknya data, yaitu 15 data. Kita enter. Untuk SEM-ian hasilnya adalah 2,75 pada kolom 1 dan 2,55 pada kolom 2. Kemudian kita cari kurtosis dan skewness. Untuk cari skewness adalah klik skewness, nilai. Untuk skewnessnya adalah minus 0,81 dan minus 0,69. Dan terakhir adalah kita cari kurtosis. Nilai. Kita enter. Diperoleh kolom pertama adalah 2,30 dan 2,50. Nah, setelah semua sudah diperoleh adalah kita bisa mengolahnya lagi menjadi beberapa diagram seperti diagram box plot dan histogram. Langkah pertama adalah kita definisikan dulu tiap kolom. Tadi kan jadi satu, yaitu data. Nah, kalau diagram kita harus definisikan satu persatu. Misalkan pada kolom 1 adalah bahasa Inggris dan kolom 2 adalah bahasa Indonesia. Maka bahasa Inggris kita singkat Bing saja ya. Kemudian sama dengan data dalam kurung titik 2 koma 1 tutup kurung. Kenapa 1? Karena bahasa Inggris adalah di kolom pertama. Jika teman-teman ingin mengganti dengan kolom kedua, maka bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Begitu seterusnya. Klik enter. Ya, ini tandanya adalah nilai dari kolom pertama sudah masuk ke dalam comment window. Berarti tinggal kita proses data-datanya. Untuk mencari diagram histogram, kita masukkan rumus histogram dalam kurung, bukan nilai, karena ini sudah didefinisikan menjadi bahasa Inggris. Jadi Bing. Tutup kurung, enter. Sambil menunggu. Seperti ini histogramnya. Untuk menganalisis, caranya adalah kita klik ini, data kursor, kita klik tiap ujung dari histogram ini. Nah, bisa diperoleh X sama dengan 52 dan Y sama dengan 3, yaitu nilai 52 sebanyak 3 orang. Seperti itu. Nanti teman-teman harus membuat data ini di setiap titik yang ada di histogram ini. Dengan cara klik kanan, create new data type, klik ujung yang satunya. Nah, dengan nilai 55,3,
diperoleh 3 orang seperti ini. Lakukan semuanya seperti itu hingga tiap histogram memiliki data atau keterangan. Ini bisa juga untuk dirubah posisinya dengan cara mendrag seperti itu, supaya tidak tertutup oleh tulisan yang ada di sebelahnya seperti itu. Selanjutnya adalah kita beri keterangan dengan cara klik insert X label, nilai, dan juga insert Y label, yaitu mahasiswa. Kemudian kita beri judul untuk histogramnya. Histogram apa? Histogram bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau sudah, kita lanjut ke diagram kedua, yaitu box plot. Untuk box plot, rumusnya adalah box plot dalam kurung bahasa Inggris, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Gunanya apa ini box plot? Untuk mengetahui nilai tengah, nilai atas, dan nilai bawah. Caranya sama seperti histogram, yaitu dengan cara klik peta kursor, kita klik tiap ujungnya. Nah, ini muncul nilainya sebesar 1,038 sebanyak 85 orang. Klik kanan, kemudian klik view data type. Nilai sebesar 1,075 dengan 77,75. Klik view data type lagi, yang merah. Nah, yang merah adalah hasilnya sebesar ini. Nanti teman-teman jangan lupa untuk membuat data type di setiap ujung yang ada di box plot ini. Dan jangan lupa untuk menganalisis setiap hasil yang ada di box plot. Dan jangan lupa juga untuk memberikan X label, yaitu data, dan juga Y label, yaitu nilai. Jangan lupa juga untuk memberikan judul box plot bahasa Inggris. Supaya tidak tertutup, bisa kita geser ke kiri ataupun ke kanan. Nah, sudah. Sebenarnya untuk grafik ada banyak sekali jenis grafik yang bisa kita gunakan di dalam MATLAB. Nantinya bisa teman-teman cari sendiri grafik-grafik apa yang ada di MATLAB ini. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jika ada kesalahan, saya ucapkan maaf, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan waktu praktikum di hari Rabu besok. Sekian presentasi ataupun penjelasan ini dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.